Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto. Udah cukup lama ya saya nggak update, saya juga udah lama. Semoga teman-teman baik-baik aja ya. Tapi kita akan mau update mengenai khususnya di minggu ini, yaitu adalah FOMC. Jadi pas saya mau buat video ini sebelum FOMC gitu. Jadi biar apa? Biar teman-teman juga melihat mungkin outlooknya bagaimana. Pasti kita akan membahas beberapa skenario di mana market mengalami kenaikan, market turun. Tapi secara probability dan yang secara analisa saya bagaimana juga kita akan bahas di video kali ini gitu ya. Market overall kita coba update dulu. Tapi kalau sekali lagi kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk like videonya ataupun share videonya juga, dimana kita akan membahas ya outlook market, keadaan market crypto ya untuk beberapa hari ke depan. Nah, kita coba bahas ya. Di sini market sedikit mengalami penurunan 0,7%, berada di kisaran area level 26900 ya, 26900. Bitcoin di area 1600-an, Ethereum berada di kisaran area 1600-an. Kalau secara 24 jam terakhir beberapa kripto naik seperti GMX ya, kita udah saya sempat membahas GMX. Bukan artinya dia akan terus mengalami kenaikan, tapi ini lebih relatif ya lagi naik aja gitu ya. Ada Rose, ada Conflux dan lain-lain. Sebenarnya ini belum tanda-tanda bull market sih gitu. Jadi jangan ini membuat teman-teman FOMO juga. Bisa dipastikan, saya bisa bilang juga sebenarnya bahwa ya market kemungkinan akan ada penurunan lagi gitu. Penurunan seberapa besar, nah itu yang kita nggak tahu kan, karena market kan pasti naik dan turun. Nah, secara Fear and Greed Index kita di area 46, ini sudah masuk ke dalam zona fear. Ya, ini yang kita mau. Mungkin malah di zona merah ini menarik seperti kemarin di zona 30, karena semakin fearful artinya ya it's a good time to buy gitu. Kembali lagi, kalau saya lihat di mungkin beberapa bulan ke depan juga ini masih menjadi accumulation zone buat kita semua sih, dimana kita mulai membeli akumulasi token-token yang kita suka, kripto-kripto yang kita suka, yang kita percaya secara fundamentalnya, oh ini bagus dan lain-lain. Dan mungkin nanti ya ini beberapa video terakhir juga saya sempat membahas beberapa kripto yang berpotensi juga sih. Jadi teman-teman tahu apa aja sih kira-kira yang bisa diperhatikan, watchlist teman-teman apa saja sih di dalam market kripto. Jadi biar ya belinya kripto-kripto yang menarik, fundamental kuat dan berpotensi seperti itu. Nah, secara FOMC kita bahas dulu ya. Kenapa saya mau bahas FOMC? FOMC ini kan menjadi salah satu momen yang penting juga. Nggak sering terjadi FOMC. Kalau nggak salah hanya 10 kali di setiap tahun gitu ya. Nah, bener nggak 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, sekarang ini September ada FOMC. Agustus kemarin kita skip gitu ya. Biasanya dia maunya per bulan, tapi kan hanya 8 kali setahun. Jadi ada beberapa bulan yang ke skip. Nah, Agustus skip. Lalu ini tanggal 19 dan 20 September gitu. Jadi ya hari ini ya hari ini. Tapi yang pentingnya ini adalah sebenarnya untuk dini hari besok. Ini saya sempat share juga di Telegram, yaitu hari Kamis September 21 September. Dimana yang kita mau tahu ini adalah interest rate-nya bagaimana sih, proyeksi interest rate-nya, apakah akan menaikkan suku bunga atau enggak. Bahkan di sini ada interest rate projection, artinya ini adalah mungkin dot plotnya gitu ya. Jadi ini lumayan penting sih untuk yang kali ini gitu ya. Pertama interest rate decision, rate projectionnya juga untuk tahun depan dan longer ya. Oke, kita akan coba lihat lagi secara probability ini nggak naik. Kita lihat ya, saat ini suku bunga di kisaran 5,25 sampai 5,50, atau kalau pembacanya adalah ini di 5,25%, 5,25 dan 5,5% untuk suku bunga. Dan ini udah dinyatakan, saya rasa juga ini udah price in, di mana Federal Reserve nggak akan hike suku bunganya. Jadi tetapnya di area ini. Kalau ternyata dia menaikkan suku bunga, pasti ini akan menjadi bearish. Market bisa turun, tapi peluangnya hanya 1% gitu. Lalu mungkin teman-teman berpikir kalau seperti itu bullish dong, artinya market akan mengalami kenaikan karena the Fed nggak mau naikin suku bunga. Nggak juga. Kenapa? Karena bisa dibilang ya saat ini harga Bitcoin sekarang ini sudah price in harga untuk suku bunga ini. Istilahnya market udah tahu bahwa the Fed ini nggak akan naikin suku bunga, makanya harganya segini. Jadi kalau ternyata pengumumannya adalah Fed nggak naikin suku bunga, yes mungkin akan terjadi fluktuasi gitu ya. Tapi kemungkinan saya rasa kalau dia naik dia akan turun lagi, netral gitu ya.
untuk price movementnya. Nah, yang nggak terlalu membuat netral, ini yang ditunggu-tunggu orang-orang, ini lebih ke arah untuk di jam 1:30. Ini 1:30 pagi gitu ya. Yaitu adalah FOMC press conference-nya. Pada saat Jerome Powell biasanya yang pidato. Nah, ini yang nggak netral. Kenapa? Karena ini kita mau lihat dia punya tone itu apa. Apakah the Fed masih tone-nya adalah data dependent atau bisa dibilang ya mengikuti data aja. Berarti kita sekarang bulan September ya, kita lihat data September nanti pada saat masuk bulan Oktober bagaimana, baru kita bikin keputusan. Atau the Fed udah bisa bilang, oh oke, ini kayaknya keadaan sudah membaik dan lain-lain, waktunya kita melakukan ini. Kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, kita mau lihat apakah tone-nya lebih ke arah hawkish atau ke dovish, lebih optimis atau lebih pesimis. Nah, itu yang kita mau tentuin. Nah, ini jam 1:30. Biasanya market ini baru bereaksi, yang sebenarnya saya rasa ini jam 1:30. Jadi reaksi yang pertama jam 1 mungkin ya kita akan lihat fluktuasi 1 pagi gitu ya. 1:30-nya ini baru lihat apakah tone the Fed itu bagaimana. Nah, tone-nya untuk apa? Ini untuk menentukan next FOMC itu di bulan November ya, awal November atau akhir Oktober. Nah, ini yang penting. Kenapa? Karena orang-orang nggak tahu di sini Fed akan naikin suku bunga atau enggak. Coba kita lihat dari sini ya. Ke November. Nah, lihat ke November, ini 1 November, ini lebih bisa dikatakan lebih apa? Lebih mix. Apakah the Fed akan mempertahankan suku bunga? Ini 71%. Kalau dia naik, ini 29%. Kira-kira seperti itu. Nah, ini baru penentuannya. Ini baru yang, jadi istilahnya tone atau pidato yang akan dilakukan ini di sini di jam 1:30 ini akan menentukan untuk yang di bulan November sehingga bereaksi terhadap market gitu. Nah, reaksinya apa? Reaksinya sebenarnya gini. Kalau misalnya tone the Fed data dependent, kemungkinan besar saya rasa itu lebih ke arah naik. Bisa dibilang mungkin tone-nya lebih ke arah hawkish gitu ya. Lebih nggak gitu bagus yang ke arah ini 28,8%. Yang kita mau mungkin adalah the Fed bisa bilang oke, kemungkinan keadaan sudah mulai stabil. Dengan seperti itu mungkin mereka bisa jadi pause rate ya, jadi ini nggak naik atau bahkan mulai turunin, cut down. Nah, itu mungkin menarik justru untuk kripto. Nah, itu mungkin saya rasa itu bisa menjadi potensi untuk mengalami kenaikan. Kenapa kalau data dependent nggak begitu bagus? Karena harusnya inflasi juga mengalami kenaikan dengan adanya kenaikan oil price juga yang kita alami saat ini gitu ya. Jadi ya inilah beberapa faktor makro yang harus diperhatikan. Nah, kita cukup makronya sampai situ dulu gitu ya. Mungkin teman-teman pusing. Kita sekarang bahas mengenai trading datanya. Nah, di sini keadaannya ini ya, aggregate open interest dan CVD-nya most of the leverage got clear. Jadi ini sempat jadi netral lagi. Jadi kemarin open interest sempat naik, lalu di sini kan market mengalami penurunan, Bitcoin-nya turun. Bukan secara 4 jam ya, secara 1 jam. Ya ini ya, 60 turun. Nah, ini udah kembali netral lagi, lalu sekarang mengalami kenaikan lagi. Nah, untuk kalau teman-teman mau trading market saat ini saya rasa bukan saatnya yang bisa dibilang paling mudah untuk trading. Ini sangat-sangat choppy, sangat-sangat ya, market bisa mix. Bahkan teman-teman bisa lihat kalau secara 102 di time frame 2 jam ini kelihatan. Oke, kita mau long dan naik, tiba-tiba turun lagi. Lalu kita short aja deh. Tiba-tiba dia naik lagi. Sekarang kita nggak tahu dia mau kemana. Istilahnya arahnya tuh nggak jelas gitu. Jadi kalau teman-teman buat trading di keadaan market sekarang ya good luck juga gitu ya. Dan harus tahu bahwa kalau misalnya kita lost trade dan lain-lain itu normal. Dan keadaannya ini lagi susah. Jadi jangan terlalu rush terburu-buru. Kira-kira seperti itu. Nah, next up di sini kita lihat juga di sini. Nah, ini sebelum market mengalami kenaikan, lalu di sini tiba-tiba market mengalami kenaikan. Lalu si skew triangle di sini dia membahas siapa sih yang beli. Intinya seperti itu. Karena ini pada saat Europe session. Nah, ini di saat market mulai naik, di sini dia tanya siapa sih yang beli. Intinya seperti itu. Lalu ternyata naik, nggak lama turun lagi gitu. Tapi harus diperhatikan satu lagi ya. Ini open interest-nya naik. Bahkan udah 375 juta gitu. Artinya apa? Ini naik, ini building up ke FOMC. Ya, besok kan FOMC, besok dini hari, Kamis kan. FOMC. Jadi kemungkinan besar ya ini bisa determine atau bisa menentukan arah market tuh berikutnya gimana sih, seperti itu.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam teknikalnya, kita lebih detail lagi, kembali lagi disclaimer on and do your own research juga, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman, gitu ya. Jadi kita sudah bahas keadaan market untuk saat ini a bit hard, cukup susah untuk ditradingkan. Ini bukan pada saat mungkin beberapa saat yang lalu ya. Sebenarnya market di tahun 2023 ini give trading opportunity. Kalau tahun 2022 mungkin lebih karena short karena mengalami penurunan terus gitu ya 2022. Kalau 2023 ini lebih choppy aja, lebih karena sideways. Makanya saya bilang ini lebih karena untuk ya zone akumulasi aja gitu ya. Nah, kita mau lihat untuk keadaan marketnya saat ini, apa yang kita perhatikan. Kalau yang saya lihat, salah satu skenario saya mau lihat sebenarnya untuk dia swap ke kisaran area 27.800 ini, di garis kuning ini nih. Mungkin saya ganti garisnya ya, jadi karena ini kuning semua garisnya. Nah, ke garis yang warna biru ini 278 ini ya kisaran di high ini. Jadi istilahnya dia turun ke bawah gitu ya. Ini kita sudah bahas juga skenario di mana Bitcoin turun ke bawah, hit the box, dan memang hit the box di area ini gitu ya. Lalu dia mengalami kenaikan lagi, ada bounce, ada demand. Nah ini bagus, artinya ada good reaction di dalam market. Market bukan nggak ada demand, artinya orang di sini ada yang beli Bitcoin lah gitu di area level 25.000. Berarti masih ada interest, itu yang kita mau. Karena kalau udah turun, tiba-tiba turun terus, itu kita juga bingung siapa yang mau beli. Karena apa? Karena market bisa dibilang nggak ada berita yang sangat negatif, tapi nggak ada berita yang sangat positif seperti itu. Nah, jadi kita mau ini sebenarnya dia untuk mengambil kenaikan dulu, swap ke area level 27.800. Namun kalau teman-teman tanya outlook saya secara short term bagaimana, short termnya lebih ke arah untuk melihat potensi ya short opportunity sih. Jadi belum kelihatan bahwa market ini mulai akan mengalami kenaikan lagi. Bahkan ini kita bisa tarik garis seperti ini. Ini dari atasnya dia ya. Technically ini kita juga belum breakout kan. Jadi kita mau lihat mungkin potensi Bitcoin testing ke area ini. Kalau kita ngomongin trendline ke area ini mungkin bisa sedikit keluar dulu ya, zona 27.800 atau breakdown lagi ke area bawah, atau lebih ke rejection sih kalau hal ini terjadi. Ini salah satu skenario yang saya perhatikan untuk mereka mengalami kenaikan and then turun gitu. Nah, turunnya target saya masih belum berubah. Kalau teman-teman nonton mungkin di video ini kesempatan terakhir sempat saya bahas di mana target zona kita itu lebih ke arah di bawah sini, di area kisaran 23.000 won ya, 23-24 lah, bener-bener di zona ini. Jadi zona bawahnya ini yang saya masih perhatikan sih sebenarnya. Kalau teman-teman tanya ini secara weekly, kalau teman-teman yang belum nonton, nah ini kita bisa kelihatan ya, saya dilihat dulu. Sorry. Yap. Nah ini kita lihat ya, ini dari COVID crash, saya ambil trendline ini. Dan ini kalau saya katakan sebenarnya di dalam benak pikiran gitu ya, ini adalah menjadi trend uptrend kita untuk bull market ini. Artinya apa? Artinya kita mau trend ini untuk bertahan terus. Di sini testing di bulan November. Ini kan bottomnya Bitcoin pada saat tahun lalu. Nah kita mau lagi di testing lagi ke trend ini di tahun 2023. Mungkin November, mungkin Oktober. Tapi itu yang kita perhatikan. Testing ke sini, ya. Lalu up, mulai naik, mulai breakout lagi. Ini menjelang akhir tahun gitu ya. Ya udah. And then baru bull market continues mungkin di tahun depan. Kira-kira seperti itu. Ini outlook yang saya perhatikan. Gitu. Jadi pada saat dia mengalami penurunan di sini, mungkin ini bisa menjadi target kita. Nah, apa yang bisa membuat hal ini nggak terjadi? Ya salah satunya sebenarnya adalah untuk dia breakout lagi. Tapi breakout pun bukan berarti nggak terjadi. Bisa aja dia naik ke sini, breakout, baru turunnya di awal di kisaran bulan November kena di sini, baru mulai mengalami kenaikan. Itu juga masih bisa. Karena saya lihat alangkah bagusnya kalau misalnya trendline ini benar-benar di tap lagi, di hit lagi. Ini kan sudah hit sekali gitu kan. Hit 2 kali bottom, COVID, lalu bottom di tahun ini sekali lagi, ya, baru mulai mengalami kenaikan. Istilahnya ini benar-benar memperkuat tren kita, ya. Hit di sini untuk memperkuat support lah, untuk membantu kita mengalami kenaikan. Jadi outlook
agak sedikit short term bearish atau short term mungkin bisa mengalami penurunan, tapi bukan artinya kita bilang wah Bitcoin akan turun lagi ke 12.000, 16.000 atau 20 atau 18.000, bukan seperti itu. Ini lebih karena secara objektif, secara analisa teknikalnya. Bisa jadi salah, tapi ya kembali lagi disclaimer on and do your own research. Jadi mungkin ini dulu untuk update market crypto hari ini. Semoga membantu juga untuk teman-teman, dan semoga teman-teman suka juga video ini. Jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan thank you semua for watching. See you in the next video. Bye bye.